Manchester United versus Fulham di FA Cup, sebuah tragedi komedi. Manchester United harus menjamu Fulham di Old Trafford. Tapi Fulham datang ke Old Trafford bukan untuk main bola, tapi untuk ikut serta dalam misi sosial, menyadarkan fans United bahwa harapan itu berbahaya. Babak pertama, United seperti anak hilang di mall, bingung mau kemana. Zirkzee sibuk cosplay jadi Gundala putra petir tapi tanpa finishing. Sementara Rasmus Højlund masih mencari jati diri seperti mahasiswa semester akhir. Sementara itu, seperti Bruno Fernandes tak henti-henti untuk menggendong United, dia sangat kesal dan kelelahan sekali kenapa timnya seperti ini seperti PSPS Pekanbaru. Dan akhirnya Fulham di menit tambahan pada babak pertama berhasil mengungguli Manchester United. Sungguh ironi. Babak kedua, Fulham memutuskan untuk memberi sedikit harapan dengan membiarkan United main agak bagus. Setelah pertempuran yang sengit, hingga akhirnya United mampu menyamakan kedudukan dari hasil kaki Bruno Fernandes, kombinasi umpan dari Dalot. Pertandingan ini berlanjut hingga adu penalti Andre Onana tak mampu menepis satu tendangan pun, dan dua eksekutor MU Lindelof dan Zirkzee gagal mengeksekusi penalti. Memang Pukimai. Pertandingan ini diakhiri dengan sebuah pertunjukan klasik. United kalah di kandang sendiri, fans mulai googling cara berhenti mencintai sesuatu yang menyakitkan. Amorim bingung mau ngomong apa di conference pers. Ini klub udah gak degradasi aja dah untung, mau muluk-muluk cari FA Cup lagi. Beralih pada pertandingan Liga Champions. Arsenal mencetak sejarah yang luar biasa di Liga Champions. Pada leg pertama babak 16 besar yang berlangsung pada 5 Maret 2025, The Gunners berhasil membantai PSV Eindhoven dengan skor telak 7-1 di Stadion Philips, Eindhoven. Di babak pertama, Arsenal sudah unggul 3-1. Gol pertama dicetak oleh Jurrien Timber, disusul oleh Ethan Nwaneri dan Mikel Merino. Sementara itu, PSV membalas satu gol melalui Noah Lang. Namun, di babak kedua, Arsenal semakin menunjukkan dominasinya. Martin Degaard menambah 2 gol, sementara Leandro Trossard dan Ricardo Calafiori masing-masing mencetak 1 gol untuk melengkapi pesta gol tersebut. Dengan kemenangan 7-1 ini, Arsenal mencatatkan rekor sebagai tim pertama dalam sejarah Liga Champions yang berhasil mencetak 7 gol atau lebih di laga tandang fase gugur. Leg kedua akan berlangsung di Emirates Stadium pada 13 Maret 2025, di mana Arsenal berpeluang besar untuk melaju ke perempat final. Tentu saja, dengan hasil ini, Arsenal semakin dekat untuk mewujudkan impian mereka di kompetisi Eropa musim ini. Kita tunggu bagaimana kelanjutannya. Di Santiago Bernabeu, di tengah atmosfer yang memanas, Real Madrid menghadapi rival bebuyutannya, Atletico Madrid, dalam laga leg pertama 16 besar Liga Champions. Baru 4 menit pertandingan berjalan, Rodrigo membawa Los Blancos unggul dengan sebuah tembakan melengkung yang tak mampu dijangkau oleh Jan Oblak. Namun, Atletico tidak menyerah begitu saja. Mereka melawan balik, dan pada menit ke-32, Julian Alvarez melepaskan tembakan keras yang menghujam gawang Thibaut Courtois, menyamakan kedudukan 1-1. Laga semakin sengit, dan kedua tim saling mengejar. Namun skor itu bertahan hingga turun minum. Babak kedua dimulai, dan pertarungan tak kunjung reda. Real Madrid kembali menunjukkan taji mereka. Brahim Diaz, dengan kepercayaan diri yang membara, menggiring bola melewati beberapa pemain lawan sebelum melepaskan tembakan mendatar yang mengarah ke tiang jauh. Oblak tak berdaya. 2-1 untuk Madrid. Dengan gol ini, Real Madrid mengambil kendali, namun laga belum usai. Atletico berjuang, berusaha bangkit, namun tempo permainan sedikit menurun. Tak ada lagi gol yang tercipta, dan laga pun berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Real Madrid. Real Madrid kini berada di atas angin, namun leg kedua masih menanti, dan di markas Atletico, semuanya bisa berubah. Persaingan ini masih terbuka lebar, dan perebutan tiket ke perempat final Liga Champions akan semakin memanas. Anthony, pemain pinjaman Manchester United di Real Betis, telah mencuri perhatian sejak bergabung pada Januari 2025. Dalam 5 penampilan pertamanya di La Liga, ia berhasil mencetak 2 gol dan memberikan 2 assist, termasuk peran kunci dalam kemenangan Betis atas Real Madrid. Penampilan impresifnya ini membuat Real Betis ingin mempermanenkan status sang winger. Anthony sendiri merasa sangat nyaman di Spanyol. Ia mengungkapkan bahwa ia ingin memperpanjang masa tinggalnya di sana, merasa bahagia dan puas dengan kehidupan di Betis. Saya bangun setiap hari dengan senyuman.
kata Anthony, yang kini menikmati kembali performa terbaiknya. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan Manchester United. Klub yang membelinya dengan biaya 85 juta pound mungkin ingin mendapatkan setidaknya sebagian dari dana tersebut jika tawaran transfer permanen datang pada musim panas nanti. Situasi ini tentunya akan menjadi salah satu cerita menarik dalam bursa transfer yang akan datang. Pertandingan besar semakin dekat, dan sorotan kini tertuju pada timnas Indonesia yang akan berhadapan dengan timnas Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, di balik persiapan intens, ada satu hal yang perlu diwaspadai oleh skuad Garuda. Isu cedera beberapa pemain kunci timnas Australia, yang kabarnya tengah bergelut dengan masalah fisik. Tentu saja, ini bisa menjadi peluang. Tapi jangan terburu-buru. Karena ada yang lebih dalam dari sekedar cedera biasa. Ini bisa jadi jebakan. Ya, Saiwar, perang psikologis yang mungkin sedang dipersiapkan oleh lawan. Jangan terperdaya. Pengamat sepak bola asal Malaysia, Raja Isa Raja Akramsyah, mengingatkan kita semua. Ini bukan waktu untuk meremehkan, bukan waktu untuk merasa percaya diri berlebihan. Timnas Australia sudah berpengalaman, mereka tahu cara bermain di luar lapangan. Mereka bisa saja menggiring kita pada ketakutan dan keraguan, tapi kita harus tetap fokus. Fokus pada apa yang kita punya. Pada para pemain kita yang siap bertarung, pada pelatih Patrick Kluivert yang tengah merancang strategi dengan segenap kemampuannya. Ya, kita tahu. Materi timnas Indonesia terbatas. Namun, kekuatan mental kita tidak bisa diremehkan. Ini adalah ujian pertama bagi Kluivert sebagai pelatih, dan jika dia berhasil, ini akan menjadi langkah besar bagi kita semua. Tapi, jika gagal, kepercayaan publik bisa saja luntur. Jadi, mari kita dukung timnas Indonesia. Mari kita tunjukkan bahwa meskipun kita terbatas, kita memiliki semangat yang tak tergoyahkan. Tidak hanya di lapangan, tetapi di hati setiap orang yang percaya pada Garuda. Ini adalah momen kita. Ayo Garuda, bawa pulang poin di Sydney.